Ceramah yang kedua akan disampaikan oleh Kakanda Ustazah Siti Mukaromah, alumni 2020 sampai 2021 SMK Ma'arif 1 Sendang Agung. Kepadanya kami persilahkan. Tala'al badaru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ikan paus. Ikan paus makan usus. Agar silaturahmi tidak terputus, jawab salam yang serius. Pinjam dulu 100. Emang gua apaan? Serius ge? Serius ge? Kulon iki wonge serius nih, nggak pernah diseriusi masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi hudatul ummah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man a'dama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Amma ba'd. Kepada murabbi ruhina wa murabbi jasadina abina syabab Romo Kiai Nur Hakim Ubaidillah Soho Ibu selaku kepala atau ketua pondok pesantren Mafatihul Huda yang saya hormati dan saya ta'zimi, kepada beliau Bapak Aceng Arifin, ketua yayasan pondok pesantren Mafatihul Huda yang saya hormati, kepada beliau Bapak Amin Mustodih SPD selaku kepala sekolah SMK Ma'arif 1 Sendang Agung yang saya hormati, kepada beliau Bapak Ujang Ridwan SPD selaku kepala sekolah SMP Ma'arif 8 Sendang Agung yang saya hormati, kepada Bapak Ibu guru, seluruh dewan guru beserta staf SMP maupun SMK Ma'arif yang saya hormati. Tak lupa juga kepada teman-teman sekalian rahimakumullah. Yang di belakang masih sadar? Halo, yang di belakang masih sadar?
Mohon maaf ini sambil berdiri boleh? Ikhlas nggih? Halo yang di belakang masih sadar? Assalamualaikum. Yang keras, assalamualaikum. Alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat jasmani, nikmat rohani, sehingga kita semua dapat berkumpul bermuajahah bil maujuh dengan tanpa ada suatu halangan apapun. Yang semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan salam Allah tetap tercurahkan keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya fid dini wad dunya hatal akhirah. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Teman-teman sekalian yang saya cintai, cinta kalih Kanjeng Nabi napa mboten? Loh, kok menang? Cinta kalih Kanjeng Nabi napa mboten? Remen kalih Kanjeng Nabi nggih? Alhamdulillah. Mula nek cinta nek remen kalih Kanjeng Nabi, monggo sareng-sareng diwujudaken maos sholawat maring Kanjeng. Nun sewu. Kanjeng Nabi nate disowani sekawan malaikat. Sekawan itu 4. Kanjeng Nabi nate disowani sekawan malaikat. Sekawan malaikat niki sinten kemawon sing sepindah nggih menika malaikat Jibril. Sing nomor kalih nggih menika malaikat Israfil. Sing nomor 3 nggih menika malaikat Mikail. Sing nomor sekawan nggih menika malaikat Israil. Nun sewu. Kanjeng Nabi nate disowani sekawan malaikat sing sepindah malaikat Jibril sowan maring Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, sinten kemawon saking umat panjenengan sing purun maos sholawat kaping 10, amangka kula sumpah bakal sujud wonten ngarsanipun Gusti Allah. Kula mboten ngangkat sujud menika sakderenge dusane wong sing maos sholawat niki wau di ngapura. Amin amin Allahumma. Sing nomor kalih menika malaikat Mikail sowan maring Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, sinten kemawon saking umat panjenengan sing purun maos sholawat kaping 10, amangka benjeng tangi saking kubur kula papak kula betakaken payung saking swarga. Amin amin Allahumma. Sing nomor 3 nggih menika malaikat Israfil sowan maring Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, sinten kemawon saking umat panjenengan sing purun maos sholawat kaping 10, amangka benjeng anggenipun nguwat. Mriki ngetos nguwat apa mboten? Tahu apa ndak nguwat? Tahu ndak? Enggak tahu nggih. Nguwat niku melewati jembatan Shiratal Mustaqim niku jenengane nguwat. Nggih. Anggenipun nguwat mboten sah khawatir, mboten sah ragu-ragu, mboten sah wedi, kranten kula bakal gendong tiang niki wau. Amin amin Allahumma amin. Sing nomor sekawan nggih menika malaikat Israel sowan maring Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, sinten kemawon saking umat panjenengan sing purun maos sholawat kaping 10, amangka benjeng anggenipun kula njabot nyawane niku wau sami kalian kula njabot nyawanipun para anbiya. Mula kula panjenengan sedaya, kita semua yang hadir di sini monggo seneng remen anggenipun maos sholawat. Pangapunten. Kanjeng Nabi niku kagungan paman.
Kanjeng Nabi niku kagungan paman. Pamanen niku remen sangat anggenipun kelahiranipun Kanjeng Nabi. Nyambut Maulidun Nabi niku saking bungae kados dipun sampaiaken kalian menika Gus Amin Mustadi leres sanget. Boten nate beriman ning tau remen tok lahire Kanjeng Nabi. Raos bungah niki diwujudaken kalian memerdekakan budak. Iki kok mukanya datar-datar ngeten nggak iso Jawa pripun, Mbak? Nggih, nggak iso Jawa. Ya Allah, tolong sing saged Jawa ditranslate nggih. Salahnya nggak iso Jawa. Wong Jawa sing jawani. Tapi mboten napa-napa, mboten salah nggih. Ya kula belajar bahasa Indonesia bareng iki kula nek ngomong bahasa Indonesia ancen angel. Tekan dimiki. Oh nggih, namung remen tok, hanya suka saja. Suka menyambut kelahiran Kanjeng Nabi niku kalian Gusti Allah dipun ringanaken siksane setiap dinten Senin dinten kelahirane pun Kanjeng Nabi. Mula monggo sareng-sareng kula panjenengan sedaya sholawat niku enggak harus ditabuhi tok. Sholawat itu tidak hanya ketika kita melantunkan sholawat, nyanyi-nyanyi, ditabuhi rebana tok. Ning kita membaca sholawat setiap hari setelah sholat, melakukan aktivitas apapun, boleh melantunkan sholawat. Monggo sarang-sarang mau sholawat nggih. Kok sing teng mburi ngenten memang begitu nggih keadaannya mboten napa-napa, sing penting melu lungguh sedidik-sedidik melu mirengne mugi-mugi ngenjing sami masuk swarga sareng-sareng amin Allahumma. Nggih sallu ala Nabi Muhammad. Sholawat sareng kalian grup SMK Ma'arif 1 Sendang Agung. Allahumma engko sik stop aja ditabuhi sik nggih kula solok dhisik. Aja kesusu santai mawon nggih. Allahumma cukupono luperono guru-guru sehat kabeh murid akeh soleh kabeh. Allahumma cukupono luperono guru-guru sehat kabeh murid akeh soleh kabeh sekolah dadi rame fasilitasé tambah sae mugi sing sekolah mriki dipek mantune kiai monggo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah.
ali Muhammad. Teman-teman sekalian yang saya sayangi, ada kondisi sayang tok niki lho nggih. Ada satu ungkapan yang masyhur dari para ulama salaf bahwasanya ikmali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu khadan. Bekerjalah kamu seolah-olah akan hidup selamanya, dan beramallah kamu seolah-olah mati besok. Teman-teman yang saya sayangi, tidak ada yang tahu hari esok. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di hari esok. Tapi alangkah baiknya jika kita persiapkan hari ini. Mohon maaf, mati tidak ada yang tahu kapan datangnya. Anda mau merencanakan sesuatu, boleh. Mau mewujudkan cita-cita, boleh. Mau menikah setelah lulus ini, boleh. Kalian boleh mewujudkan cita-cita, kalian boleh merencanakan, tapi takdir Allah tidak pernah salah jalan. Paham? Paham? Manusia hidup di dunia ini tidak akan lama. Yang lama adalah kehidupan di akhirat. Mohon maaf, teman-teman, masih ada yang sholatnya bolong? Ada? Masih ada? Wongnya teka? Allahul karim. Masih ada yang sholatnya sering ditinggalkan? Saya peringatkan, sesibuk apapun Anda, jangan pernah tinggalkan sholat. Sesedih apapun Anda, jangan pernah tinggalkan sholat. Selemah apapun Anda, jangan pernah tinggalkan sholat. Sehancur apapun Anda, jangan pernah tinggalkan sholat. Paham? Titip pesan ini, jangan pernah tinggalkan Kenapa tidak boleh ditinggalkan sholatmu? Kenapa kita tidak boleh meninggalkan sholat? Mohon maaf, ketika Allah perintahkan ibadah-ibadah lain, ketika Allah perintahkan ibadah puasa, cukup ayat saja yang turun. Ketika Allah perintahkan zakat, cukup ayat saja yang turun. Ketika Allah perintahkan haji, cukup ayat saja yang turun. Tapi ketika Allah perintahkan sholat, gak boleh ayat turun. Dua malaikat jemput Nabi, diajak naik ke Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah, dikasih perintah sholat. Kenapa begitu? Karena perintah ini sangat penting. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, kalian boleh melakukan zakat sambil nyanyi. Bawa beras zakat ke tempat Pak Kiai sambil nyanyi, boleh. Kalian melakukan haji insyaallah amin sambil nyanyi, boleh. Tawaf nyanyi, tawaf boleh menyanyikan. Kalian melakukan puasa sambil nyanyi, boleh. Tapi ketika kalian sholat, tak boleh. Allahu Akbar. Selain dirimu kasih, tiada yang lain.
ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan tinggalkan sholat. Ketika Anda mengaku hamba, maka sholat. Organ tubuh yang paling mulia dalam tubuh kita adalah kepala. Betul? Teman-teman bercanda sama temennya dipungkul pantatmu masih bisa senyum. Teman-teman bercanda dipukul lenganmu masih bisa tertawa. Teman-teman bercanda didorong punggungmu masih bisa tertawa. Tapi jangan bercanda pukul kepalamu. Kau pukul kepala saya, pasti saya marah. Pasti itu. Karena di sini letak harga diri. Betul? Tapi ketika kita melakukan sholat, anggota tubuh kepala kita ini kita rendahkan sama seperti kakimu. Maka jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau tidak kembali kepada Allah, maka kita mau kembali kepada siapa teman-teman sekalian? Di dunia ini tidak ada yang betul-betul menjadi milikmu kawan-kawan. Hartamu, HP-mu, motormu, mobilmu, mohon maaf kalau Pak Guru ini istrimu, mohon maaf kalau Bu Guru ini suamimu, bahkan dirimu sendiri bukan milikmu, bahkan napas yang kau hirup harus kau lepaskan lagi. Maka kalau bukan kepada Allah kita kembali, mau pada siapa kita kembali? Masya Allah. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, urip ning dunya niki namung sauntara. Hidup, ya saya translatekan Mbak Cantik ya, yang nggak bisa bahasa Jawa. Masya Allah, hidup di dunia ini tidak selamanya, hanya sebentar saja. Manusia, semua manusia di sini, semua manusia di mana saja mau ngantri mati, betul? Tapi tidak ada yang tahu kapan datangnya mati itu. Tapi yang jadi perkara kan bukan matinya. Yang jadi perkara kan bukan kita matinya. Yang jadi perkara adalah ada pertanggungjawaban setelah kita mati. Ada kehidupan setelah kematian. Ada pertanggungjawaban hidup di dunia yang sudah dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan pada hari itu tangan terkunci, mulut yang berbicara dan kaki yang menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dunia ini loh. Di dunia ini kita diminta pertanggungjawaban ketika ada kehidupan setelah mati. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Syaratnya jangan pernah tinggalkan sholat. Yang masih tinggalkan sholat, setelah ini jangan tinggalkan sholat lagi, nggih. Pinter, Masya Allah. Sebelah sana, setelah ini jangan pernah tinggalkan sholat, nggih. Sing nggih seru, berarti sing gak akeh. Sebelah sini jangan pernah tinggalkan sholat, nggih. Wong wedok pernah ninggal ke sholat, kula paham. Maksudnya dalam keadaan suci jangan pernah tinggalkan sholat. Sebelah mriki. Halo. Ora tukang nabuh-nabuh tok. Jawab nggih. Setelah ini kalau masih ada yang pernah tinggal sholat, jangan pernah tinggalkan sholat, nggih. Alhamdulillah. Ada yang mengatakan saya ini ikut teman saya, Mbak. Teman saya enggak sholat. Saya jadi tinggalkan sholat karena
karena saya ini ngikut teman saya. Kenapa kau tidak tinggalkan temanmu? Tinggalkan temanmu, jangan tinggalkan Allah. Karena di dalam kitab Al-Alah di situ dijelaskan yen ono kanca ala lakune ndang tohono, yen ono kanca bagus enggal ndang kanca. Paham nggih? Jangan hanya dihafalkan tapi diterapkan nggih. Tinggalkan temanmu, jangan tinggalkan Allah. Karena kembalimu kepada Allah, kembalimu tidak kepada temanmu. Betul? Setuju nggih? Janji setelah ini tidak pernah tinggalkan sholat. Karena itu perintah Allah yang sangat penting. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, jam berapa sekarang? 10:30. Pak Nanang bicara sama saya kalau saya hanya diberi waktu sampai jam 10. Ini jam 10:30. Boleh apa enggak, Pak? Mohon maaf. Apa saya cukupkan sampai di sini saja? Mohon maaf. Lanjut. Tenan. Wani piro? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, man adoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sing sapa wonge barang siapa mau mengagungkan hari kelahiranku, maka akan aku beri syafaat besok di yaumil qiyamah. Yang jadi pertanyaan, syafaat itu apa? Syafaat itu apa? Pertolongan. Pertolongan yang bagaimana? Pertolongan yang loh, enggak apa-apa kalau mau jawab. Pertolongan syafaat itu betul pertolongan. Pertolongan yang bagaimana? Syafaat itu penake ngomong, econe ngomong, ketika teman-teman sekalian punya seragam sekolah. Punya seragam sekolah apa enggak? Punya seragam sekolah apa enggak? Alhamdulillah. Nyecel apa lunas? Lunas tenan. Punya seragam sekolah apa enggak? Punya nggih? Ayu-ayu randuwe kok kaya men. Allah ya kan. Tapi lunas ya. Apa masih ada yang nyecel? Enggak ada. Oh, sing nyecel menang wae. Ketika kalian punya seragam sekolah, seragammu itu bolong. Amrih saya ini gimana? Mau mengambil bagusnya gimana? Seragammu bolong. Anda mau berangkat sekolah tapi seragammu bolong. Kan bagusnya ditempel, nggih napa mboten? Kan bagusnya ditempel, nggih napa mboten? Celanamu bolong, kan bagusnya ditempel. Biar auratmu ketutupan kan harusnya ditempel, nggih. Bajumu bolong, kan bagusnya ditempel biar auratmu ketutupan, nggih. Syafaat begitu. Syafaat niku artine tembelan. Lah kalau kita mau ditempel kan harus ada yang kan harus ada yang ditempel. Maksudnya gimana? Kalau kita mau syafaat Nabi Muhammad, kita ini harus punya modalnya. Harus punya modalnya. Modalnya apa? Yaitu amal soleh, ngamal ingkang sae. Lah kalian kalau nggak punya amal soleh, nggak punya amal kebaikan, yang ditempel apa? Begitu maksudnya. Ketika kita besok ditimbangkan amalnya, ada amal baik, ada amal buruk ditimbang.
ketika amal baik ini kok lebih ringan dibandingkan amal buruk, maka syafaat Nabi Muhammad datang nambali amal yang baik. Mula besok kita akan masuk surga bersama-sama. Amin amin Allahumma amin ya Rabbal. 1400 tahun yang lalu ada sosok pemimpin yang dilahirkan. 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, ada sosok pemimpin yang dilahirkan. Tapi tidak pernah melihat wajah ayahnya. Tidak pernah melihat wajah ayahnya, bayangkan. Bersama ibunya hanya 2 tahun saja. Setelah itu ikut kakeknya. Setelah dengan kakeknya ikut pamannya. Setelah itu hidup dengan kondisi miskin, dihina, dicaci maki. Siapa yang mencaci maki? Pamannya. Siapa yang menghina? Seluruh masyarakatnya. Siapa yang merangi? Saudaranya sendiri. Tapi dengan kondisi yang seperti itu, dengan keadaan yang seperti itu, baginda Nabi tidak pernah pasang baleho, tidak pernah punya media sosial. Tapi alhamdulillah jadi pemimpin di dunia yang tidak hanya diakui oleh umatnya, tapi diakui oleh yang bukan umatnya pula. Nabi, jadi Nabi itu diakui bukan hanya dari umatnya saja. Kalau dari umatnya saja mengakui itu wajar. Lah ini Nabi diakui oleh non-muslim. Siapa? Ketika ada buku yang bertema 100 pemimpin dunia. Yang buat buku ini bukan orang muslim. Yang buat buku ini orang non-muslim. Tapi alhamdulillah walaupun yang buat buku ini bukan orang muslim, tapi yang menjadi ranking pertama dari 100 tokoh dunia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita peringati maulidnya. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk orang yang mengakui dan diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Amin amin Allahumma amin ya Rabbal. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan dan keliruan, tentu saja banyak kesalahan dan kekeliruan teman-teman sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Saya mohon ampun biqauli astaghfirullahaladzim. Semoga kita semua termasuk anak-anak yang salih dan salihah, berbakti kepada orang tua dan selalu diridhoi oleh guru-guru kita semua. Amin amin Allahumma. Wa syukran ala ihtimamikum akhiran akurudakum ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.